Baik, terima kasih banyak atas uraian damanya, Bante. Singkat, padat, dan saya malah merasa hari ini saya mendapat bonus pemahaman. Awalnya saya berpikir ini akan mendapatkan pemahaman tentang karma saja, tapi melainkan dari uraian Bante tadi, kami semua juga mendapatkan bahwa ada pencapaian yang lebih tinggi, yang mungkin yang tertinggi, yang harus kita capai semua sehingga urusan karma ini pun terurai dari kehidupan kita. Kita tidak lagi mengulangi, kita tidak lagi hidup dalam lingkaran karma ini, yaitu tadi yang Bante sudah sampaikan di menit-menit terakhir. Dan uraian Bante ini sangat inspiratif sekali, tentu saja untuk banyak orang juga yang seringkali merasa mudah untuk jatuh, mudah untuk down ketika dia mengalami penderitaan hidup. Jadi tentu dia menyadari tentang hukum karma ini, bahwa apa yang dia alami saat ini besar kemungkinan memang adalah perbuatannya di masa yang lalu atau bahkan di kehidupan yang lampau yang sama sekali tidak bisa dikendalikan. Tadi Bante mencontohkan dengan cerita kisah hidup Bante Alungulimala, di mana sesungguhnya di masa yang lampau Bante sebelum menjadi seorang biku, beliau melakukan begitu banyak perbuatan yang buruk yang akan membuahkan penderitaan yang luar biasa. Tetapi karena tekadnya untuk melakukan kebajikan-kebajikan tingkat tinggi, melatih batinnya, bahkan menembus 8 jalan utama, akhirnya terdapat atau mengalami kebebasan. Nah, kita melangkah pada pertanyaan yang sudah masuk. Kita menjawab pertanyaan yang sudah masuk, silakan ditampilkan. Pertanyaan masuk dari Bapak Riko Chen, Bante Sotihotu. Saya mau bertanya, jika pikiran buruk tiba-tiba melintas di pikiran kita, namun kita tidak melakukannya, apakah itu artinya kita termasuk melakukan karma buruk? Terima kasih, Bante. Ya, terima kasih Saudara Riko Chen. Ya, Sang Buddha mengatakan bahwa yang disebut sebagai karma itu adalah cetana atau kehendak. Nah, beliau mengatakan cetanahang bikawe kambang wadami. Jadi saya katakan bahwa karma itu, bahwa cetana, kehendak, niat itu adalah karma, adalah perbuatan. Karena setelah seseorang punya kehendak, punya niat, nah dia akan melakukan perbuatan baik melalui ucapan jasmani maupun melalui pikiran. Nah, sehingga kalau di situ sudah ada niat untuk melakukan kejahatan yang didasari oleh pikiran buruk, yaitu sudah merupakan karma, itu sudah merupakan perbuatan. Walaupun belum kasar, jadi masih dalam tingkatan yaitu pikiran atau manukama, perbuatan pikiran, tetapi itu sudah merupakan perbuatan. Tetapi kalau hanya sekedar ingatan misalnya, orang mungkin akan bingung dengan ini adalah ingatan atau ini adalah niat untuk berbuat jahat. Kalau hanya sekedar ingatan saja, ingatan misalnya, ada orang membenci saya, ada ingatan demikian. Kalau hanya sekedar ingatan itu bukan perbuatan, itu hanya sekedar ingatan. Tapi kalau sudah muncul niat, muncul kebencian di situ, itu sudah perbuatan. Jadi kalau hanya sekedar ingatan yang lewat, itu bukan perbuatan. Bahkan Sang Buddha sendiri ya ingatan-ingatan masa lampaunya juga ada juga. Ingatan hal-hal yang pengalaman-pengalaman masa lampau yang buruk, yang baik, semua itu bisa muncul bagi seorang arahat. Tetapi karena tidak memunculkan niat di situ, tidak ada kebencian di situ, tidak ada keserakahan di situ, yaitu bukan sebagai perbuatan. Tapi kalau sudah ada kebencian, karena niat itu juga halus sekali. Begitu ada kebencian di situ, pasti ada niat di situ, sudah ada cetana di situ, halus sekali. Begitu ada keserakahan, ada ingin mendapatkan sesuatu, keserakahan di situ sudah ada niat. Nah, kalau keserakahan ada niat untuk mendapatkan, kebencian ada niat untuk terhindar. Nah, di situ sudah ada cetana, walaupun halus sudah ada cetana, berarti di situ sudah ada perbuatan. Tapi kalau hanya sekedar bentuk pikiran yang lewat, yang berupa ingatan, berupa gambaran batin,
yaitu bukan sebagai perbuatan. Ya, mudah-mudahan bisa diterima. Ya, silakan. Saudari Christine, saya kembalikan. Ya, baik Bante. Menyambung tadi pertanyaan dari Pak Riko, bagaimana dengan orang yang terutama di masa pandemi ini ya Bante ya, banyak orang mengeluhkan punya kecemasan atau pikiran-pikiran yang mencemaskan. Tentunya kecemasan ini banyak hal, mulai dari dampaknya, mungkin dia tidak terkena penyakit tersebut, tetapi dampak dari pandemi ini kan sangat luar biasa, terlibat ekonomi, segi-segi kehidupan yang lainnya. Dan kecemasan ini bisa jadi punya alasan, atau bisa jadi kecemasan-kecemasan yang bahkan tidak ada alasan, tapi hanya berupa perasaan yang tidak menentu saja. Apakah hal ini juga jika kita mau memandangnya dari sudut pandang karma, apakah ada solusi yang bisa diberikan kepada banyak orang yang sedang mengalami kecemasan ini, Bante? Ya, ya tentu di sini mengapa dalam ajaran Sang Buddha itu sangat menekankan kebijaksanaan untuk menghadapi segala sesuatu yang memang harus kita hadapi. Yang mana dalam hidup kita sebagai manusia, sebagai makhluk, kita tidak selamanya mendapatkan hal yang menyenangkan. Yang tidak menyenangkan juga harus kita terima. Termasuk yang sekarang sedang terjadi dengan masa pandemi seperti ini, yang biasa kita berada di zona nyaman, misalnya bisnis kita lancar, perjalanan kita lancar, segalanya lancar. Ternyata dengan masa pandemi seperti ini, semuanya terhambat. Muncul kecemasan, muncul kegelisahan, muncul ketidaksukaan di situ, khawatir, ketakutan, dan sebagainya. Nah, disinilah pentingnya kebijaksanaan, pentingnya panya yang harus kita munculkan untuk menghadapi, untuk memberikan solusi atas kecemasan yang kita alami. Ya tentu untuk mengembangkan kebijaksanaan memang tidak bisa dengan serta-merta kita bisa, artinya kebijaksanaan bisa berkembang. Nah, tetapi paling tidak ya kita harus mengembangkan sedikit demi sedikit kebijaksanaan yang kita butuhkan. Yang salah satu contohnya terutama ya kita harus selalu merenungkan bahwasanya yang namanya hidup itu memang tidak kekal. Yang namanya hidup, selama kita hidup di alam tumbal lahir, 8 kondisi dunia itu pasti harus kita alami. Yaitu ada untung, ada juga rugi. Ada kita namanya baik, ada juga bisa namanya menjadi buruk. Ada suka, ada juga musibah yang datang kepada kita. Terkadang kita dipuji, terkadang kita tercela. Hal-hal demikian pasti harus kita alami. Nah, maka kebijaksanaan di sini yang seperti ini, melihat bahwa hidup adalah perubahan, tidak selamanya yang menyenangkan datang pada kita, itu harus sering kita renungkan. Memang perenungan demikian harus direnungkan tidak hanya pada saat kita tuh berada di kondisi yang tidak nyaman. Bahkan kalau sudah berada di kondisi yang tidak nyaman, agak sulit. Karena begitu kondisi tidak nyaman, merenungkan demikian, kalau kita tidak terbiasa untuk menerima fakta bahwa perubahan dari yang baik menjadi buruk itu memang harus terjadi, itu agak sulit. Tetapi tentu belum terlambat juga. Karena kalau tidak ada perenungan tentang realitas dunia, bahwa hidup adalah tidak kekal, itu akan jauh lebih parah. Kecemasan kita akan bertambah, akan meningkat. Nah, sehingga ini juga bisa menjadi pelajaran. Pelajaran dalam artian perenungan demikian pun harus kita renungkan sebelum perubahan ke arah yang dari baik ke buruk itu terjadi. Jika begitu perubahan terjadi, kita sudah siap. Kita sudah mampu menerima. Kita sudah tahu bahwa itu akan terjadi, sehingga kita tidak menderita. Nah, sebenarnya kita sebagai umat Buddha beruntung karena ajaran yang seperti ini sangat kita tekankan. Ajaran tentang ketidakkekalan, ajaran tentang anatta non-self, yang bisa mengatasi kecemasan, kekhawatiran, ketakutan, itu sudah diberikan oleh Sang Buddha yang harus kita renungkan lagi dan lagi, berulang-ulang, dijadikan sebagai kendaraan. Sehingga ketika perubahan terjadi, kita tidak menderita. Dan kita sebenarnya sudah beruntung. Nah, oleh sebab itu, ya walaupun seandainya sebelumnya tidak pernah merenungkan demikian, ya kita masih ya punya, ya seperti yang tadi saya katakan, tidak hanya berpijak bergantung pada yang sudah terjadi, yang penting sekarang kita berusaha. Termasuk kita memunculkan kebijaksanaan, mengembangkan perenungan-perenungan yang bijak, yang baik,
itu baik untuk kita lakukan bahkan sekarang. Oleh sebab itu, untuk menghadapi semua itu harus ada kebijaksanaan. Kebijaksanaan di dalam Dhamma supaya kita tidak begitu menderita tentang yaitu yang sedang terjadi, yang kita menghadapi, yaitu pandemi COVID ini. Itu harus demikian. Ya. Silakan. Terima kasih atas jawabannya, Bante. Ini sangat menjawab pertanyaan banyak orang atau kegelisahan banyak orang. Karena mereka juga sudah, saya yakin, untuk mengatasi kecemasan ini, mereka juga banyak melakukan upaya-upaya untuk menenangkan diri. Tapi ini semua juga harus berakhir dengan cara menerima kenyataan, menerima situasi, menerima kondisi bahwa memang segala sesuatu itu tidak harus menyenangkan terus-menerus atau tidak juga susah terus-menerus. Bahkan dalam kondisi yang menyusahkan seperti ini, kalau manusia sebagai makhluk yang punya kemampuan untuk beradaptasi yang tinggi, bisa beradaptasi, bisa mencari solusi dan kreatif, penderitaan itu tidak akan panjang-panjang. Nah, kita melangkah pada pertanyaan berikutnya, silakan ditampilkan. Pertanyaan masuk dari Ibu Bella dari Jakarta, Wandami Bante. Bagaimanakah kita dapat memastikan di masa-masa mendatang kita tidak bertemu, mendengar, dan berasosiasi dengan orang-orang jahat, tetapi selalu bertemu, mendengar, dan berasosiasi dengan orang-orang baik? Terima kasih, Bante. Ya, terima kasih kepada Saudari Bella atas pertanyaannya. Tentu memberikan kepastian terhadap apa yang akan terjadi di masa mendatang, ya kita tidak bisa. Ya, karena yang proses hukum karma itu juga disebut sebagai acinteya, tidak bisa terpikirkan. Ya, tetapi kita harus punya keyakinan. Yakin bahwasanya kalau kita sekarang saat ini melakukan yang terbaik, melakukan hal-hal yang terbaik yang bermanfaat, itu pasti sebagai dampaknya, sebagai akibatnya pasti juga menjadi baik. Karena rumusan dari yang diberikan oleh Sang Buddha seperti yang tadi saya sampaikan adalah seperti halnya benih yang ditabur, demikian buah yang akan diperoleh. Tentunya kalau kita menabur benih jagung, ya nanti yang akan kita peroleh juga buah jagung, bukan buah padi. Kalau kita menabur buah padi, benih padi, tentu nanti buah padi yang akan kita peroleh. Jadi sesuai dengan benih yang kita tabur. Kalau kita yakin bahwa kita melakukan banyak kebajikan, apalagi ditambah dengan yaitu kebijaksanaan yang kita kembangkan, cita batin kita kembangkan, maka sebagai dampaknya pasti itu baik. Pasti itu baik sebagai dampak, sebagai akibatnya. Nah, sehingga ada sebuah contoh, yaitu seorang wanita bernama Nakula Mata dengan suaminya datang kepada Sang Buddha. Dan mereka itu ingin, bagaimana Bante, supaya kami itu bisa selalu bersama. Tidak hanya dalam kehidupan sekarang saja, tetapi dalam kehidupan mendatang. Sang Buddha mengatakan, oh bisa. Kalau sebagai sepasang suami istri, memiliki keyakinan yang sama, sila yang sama, kedermawanan yang sama, kebijaksanaan yang sama, mereka bisa bersatu dalam kehidupan mendatang. Ya karena dalam Buddhis itu ada namanya istilah unsur hukum dhatu, hukum unsur. Artinya unsur yang sama itu akan selalu bertemu. Akan selalu bertemu. Kalau kita membangun unsur, yaitu unsur yang baik, unsur yang bermanfaat dalam kehidupan kita, ya nanti ketika kita berasosiasi dengan orang lain, atau ketika kita dilahirkan kembali di alam lain, juga sesuai dengan unsur yang sama. Apa yang kita kembangkan sekarang. Nah, Sang Buddha pernah mengatakan pada para Bante, para siswa beliau, ketika melihat, oh Bante Sariputta sedang mengajarkan Dhamma, beliau mengatakan, para biku yang suka kebijaksanaan akan berkumpul dengan Bante Sariputta. Para biku yang suka mengembangkan mata dewa akan berkumpul dengan Bante Anuruddha. Para biku yang suka hidup di hutan akan berkumpul dengan Bante Mahakassapa. Nah, kemudian Sang Buddha juga mengatakan para biku yang jahat-jahat, yang tidak baik, sukanya berkumpul dengan Dewa Datta. Nah, di sini artinya bahwa ada hukum unsur
dengan istilah datu atau datusuk, sampai matan datusuk, hukum unsur yang menyebabkan unsur yang sama itu akan berkumpul. Nah, kalau sekarang kita itu katakan kalau dengan istilah lain mungkin dengan istilah energi gitu ya, energi yang sama akan berkumpul. Nah, sekarang kita menggunakan istilah datu unsur yang sama akan berkumpul. Nah, sekarang lakukan yang terbaik dalam kebajikan. Maka setelah kita meninggal juga akan bertemu dengan orang-orang yang bajik. Bertemu dengan orang-orang yang kita cintai, yang kita sukai, yang mungkin sepaham, sepandangan, yang bajik. Itu akan demikian. Nah, juga ada satu suta, mungkin suatu saat bisa dibaca, Akangkea Suta. Ya, walaupun suta ini diberikan Samudra untuk para biku, tetapi bisa digunakan oleh rumah tangga. Samudra mengatakan di sana, kalau seorang biku mau berharap, Akangkea itu mau berharap atau mengharapkan, semoga saya terlahir di alam-alam, semoga saya terlahir di keluarga yang besar, keluarga yang berada. Samudra mengatakan bisa. Dengan cara apa? Dengan cara praktek 3 hal. Praktek sila, samatha, dan vipassana. Bahkan ketika berharap semoga saya terlahir di alam Catumarajika, semoga saya terlahir di alam Tawatingsa, semoga saya mencapai jana, semoga saya mencapai kesucian, Samudra mengatakan bisa. Syaratnya praktek sila, samatha, dan vipassana. 3 ini, sila, samatha, dan vipassana, bisa membawa kita kepada kondisi-kondisi yang baik dalam kehidupan mendatang. Nah, artinya sebagai singkatnya adalah kalau kita melakukan yang terbaik dalam kehidupan kita, yang baik-baik, yang bermanfaat, maka sebagai dampaknya sesuai dengan hukum karma, sesuai dengan hukum unsur, maka yang baik membawa kepada kebaikan, unsur yang sama membawa kepada unsur yang sama juga. Dan kita akan berkumpul dengan orang-orang yang sepaham, sepandangan dengan kita. Dan itulah yang terpenting sekarang kita melakukan yang terbaik. Kalau kita menginginkan yang terbaik di masa mendatang. Ya, terima kasih. Ya, baik Bante, terima kasih atas jawabannya. Tadi di awal menjawab pertanyaan dari Ibu Bella ini, Bante ada mengatakan bahwasanya hukum karma itu bersifat tidak bisa dijangkau. Acinte ya, kalau tidak salah Bante ya. Tidak bisa dijangkau dengan pemikiran. Banyak pertanyaan, biasanya manusia itu adalah makhluk yang akan melakukan sesuatu jika ia bisa melihat jelas hasilnya. Dan ini juga yang dicoba dipahami oleh banyak orang. Artinya ya saya mau melakukan perbuatan A nih, asalkan hasilnya juga A. Atau dia akan melakukan perbuatan B jika hasilnya perbuatan B. Nah, seperti itu. Apakah ada penjelasan yang lebih dalam agar orang-orang menjadi melakukan kebaikan itu ya sudah karena tahu manfaat kebaikannya, tanpa perlu tahu jenis kebaikan apa atau tanpa perlu tahu jenis kebahagiaan apa yang akan dicapainya, Bante. Demikian. Ya, tentu kalau untuk mengetahui kebaikan yang kita lakukan sekarang, kemudian akan berbuah di masa mendatang, ya itu tidak diketahui. Karena masa mendatang tidak diketahui. Tetapi paling tidak kita bisa meninjau pengalaman-pengalaman masa yang lampau. Artinya kalau kita melakukan yang terbaik, ya kita sudah mendapatkan yang terbaik. Maka seperti Samudra pernah mengatakan ketika berkaitan dengan yaitu Sandidiko. Mengapa Dhamma, mengapa ajaran Sang Buddha itu disebut Sandidiko? Sandidiko artinya dapat dilihat saat ini dan sekarang. Nah, beliau memberikan penjelasan. Penjelasannya adalah karena ketika seseorang dikuasai oleh loba keserakahan, pada saat itu juga dia menderita. Dan ketika seseorang batinnya tidak dikuasai oleh keserakahan, pada saat itu juga batinnya juga bahagia. Demikian pula ketika seseorang batinnya dikuasai kebencian, saat itu juga dia menderita. Dan ketika batinnya dikuasai oleh hal-hal yang baik, cinta kasih, lawan dari kebencian, pada saat itu juga dia bahagia. Nah, melihat dari pengalaman yang demikian saja, kita sudah tahu, oh bahwa ternyata kalau saya melakukan kebajikan,
batin saya awasi, batin saya tidak dibiarkan dikuasai oleh hal-hal yang buruk, oleh bentuk pikiran yang negatif, di situ juga sudah ada kebahagiaan. Dan kita juga mengalami, kalau batin saya itu dikuasai kebencian, ketidaksukaan, iri hati, dendam, dengki, pada saat itu juga ada penderitaan. Maka melihat hukum sebab akibat yang saat ini sekarang sedang terjadi, yang lampu-lampu pernah kita alami, itu juga menjadi sebuah katakan ya, bahwa hukum karma itu ada, bahwa hukum sebab akibat itu ada. Walaupun kita tidak sepenuhnya tahu, karena proses dari karma itu, ya tadi saya katakan acintea, tidak bisa dipikirkan. Tetapi paling tidak dalam pengalaman tertentu, itu sudah kita alami. Dan ada satu suta lain, khotbah lain, yaitu Sabda Sang Buddha juga bisa menjadi pedoman kita juga. Sambil mengatakan begini, seseorang yang melakukan kebajikan, dia itu seperti seorang penjudi yang pasti menang. Ya, walaupun menggunakan perumpamaan penjudi, tapi bukan berarti kita harus berjudi ya, tetapi hanya sebagai perumpamaan semata. Tetapi seseorang yang tidak melakukan kebajikan, dia itu mau bagaimanapun pasti kalah dalam berjudi. Artinya apa? Orang yang tidak melakukan kebajikan, kalau karma tidak berlaku dan tumimbal lahir tidak berlaku, dia tetap menderita. Mengapa? Karena lingkungannya, karena orang-orang bijaksana akan mencela dia di kehidupan sekarang. Seandainya pun tidak ada tumimbal lahir karena perbuatannya. Nah, kalau tumimbal lahir ternyata ada, ternyata hukum karma itu ada, tumimbal lahir itu ada, wah dia akan menderita dua kali. Di sini menderita karena dicela oleh lingkungan, dicela oleh para bijaksanawan, di kehidupan mendatang juga menderita karena perbuatan jahatnya. Tetapi orang yang berbuat bajik itu seperti penjudi yang akan pasti menang. Dalam hal apapun menang. Menang di sini, menang di masa mendatang. Artinya apa? Orang yang berbuat bajik, seandainya pun tidak ada kelahiran kembali, dia tetap bahagia. Bahagia karena di sini dalam kehidupan sekarang dia dipuji oleh lingkungan, disenangi oleh teman-temannya, dipuji oleh para bijaksanawan. Dan kalau ada kehidupan mendatang, wah dia berbahagia dua kali. Di sini dan juga kehidupan mendatang. Nah, oleh sebab itu, ya walaupun kita tidak bisa memahami secara persis nanti apa yang terjadi di masa mendatang ada atau tidak ada, kebajikan, perbuatan baik itu selalu membawa kepada kebahagiaan. Ya, dengan cara kita berpikir demikian. Dan kita sudah mengalami. Maka ada satu syair juga, nah, Sang Buddha mengatakan, Ida socati, peca socati. Kat papa mito, ubaya tak sucati. So socati, so vihanyati, diswa kama sang grita matano. Dia menderita di sini, dia menderita setelah kematian. Dan dia menderita di kedua alam. Dan dia menderita, lebih menderita lagi setelah ingat perbuatan jahat yang dia lakukan. Nah, mungkin kehidupan mendatang kita tidak tahu. Tetapi orang yang ingat perbuatan jahat yang sudah dilakukan, itu pasti menderita. Ketika ingat bahwa dia sudah melakukan kejahatan, walaupun mau dibohongi, mau ditutupi, tetap dia menderita. Tidak bisa dibohongi. Oleh sebab itu, nah dari sini kita bisa melihat bahwa hukum sebab akibat, walaupun kita tidak bisa melihat sepenuhnya sampai kehidupan-kehidupan mendatang, tetapi di saat ini juga kita sudah melihat. Dan itulah yang disebut bahwa dhamma itu adalah sandidiko. Dilihat saat ini dan sekarang. Karena begitu batin kita bersih, kita bahagia. Begitu batin kita kotor, di situ sendiri kita juga sudah menderita. Ya, mudah-mudahan bisa menjadi jawaban atas pertanyaan. Ya, baik, terima kasih atas jawabannya, Bante. Menjadi semakin jelas
Dan semoga ini bisa menjadi inspirasi bagi kita semua untuk terus melakukan kebaikan-kebaikan, karena buahnya bukan hanya dirasakan, sesungguhnya buahnya bukan hanya dirasakan untuk masa yang akan datang, tetapi sebenarnya pada saat perbuatan itu dilakukan. Oke, kita melangkah kepada pertanyaan berikutnya. Silakan ditampilkan. Pertanyaan datang dari Ibu Anes dari Jakarta juga. Nama budaya Bante, apakah karma sama dengan takdir? Apakah ramalan juga demikian? Anumodana Bante. Silakan Bante. Ya, terima kasih kepada Ibu Anes atas pertanyaannya. Ya, sebenarnya karma itu berbeda dari takdir. Kalau takdir itu semacam sesuatu yang memang sudah ditakdirkan, artinya sudah harus terjadi fix demikian. Itu adalah takdir. Jadi ada yang menentukan. Biasanya kalau takdir itu ada kekuatan yang menentukan. Oh, si A sudah ditakdirkan demikian, si B sudah ditakdirkan demikian. Artinya si A, si B ini walaupun berusaha sekuat tenaga untuk mengubah sudah tidak bisa karena sudah ditakdirkan. Tetapi dalam hukum karma berbeda. Hukum karma adalah hukum perbuatan. Bahwa kita bisa mengubah apa yang terjadi pada kita. Walaupun seandainya seseorang itu ditakdirkan demikian, seseorang diramalkan harus begini, harus begitu, nanti umur 60 tahun harus mati. Misalnya demikian. Tetapi hukum karma berbeda. Orang bisa mengubah dengan kekuatan perbuatannya sendiri. Artinya seseorang bisa mengubah apa yang sudah dikatakan oleh orang lain. Bahwa nanti tahun sekian kamu mati, nanti tahun sekian kamu bisa mendapatkan musibah dan sebagainya. Tetapi karma itu bisa mengubah. Karena karma adalah kekuatan kita, usaha kita. Kita bisa mengubah perbuatan kita. Kita bisa mengubah apa yang buruk menjadi baik. Dan bahkan apa yang sudah baik bisa menjadi buruk kalau kita kemudian menjadi teledor, kita menjadi lengah, kita melakukan kejahatan yang sudah baik-baik pun juga karena karma perbuatan kita bisa menjadi buruk. Maka karma itu berbeda dengan takdir. Karena karma itu orientasinya adalah kekuatan diri sendiri, sedangkan takdir lebih pada kekuatan dari kekuatan yang lain. Tapi kalau karma kekuatan diri sendiri, maka kita bisa mengubahnya. Kemudian apakah ramalan itu sama dengan ramalan? Juga berbeda. Hanya terkadang ramalan itu memang juga sering dibicarakan dan sering ada benarnya juga. Mungkin ada orang-orang yang punya kemampuan astrologi yang mau tidak mau bahwa kehidupan kita kan memang tidak hanya dari karma saja kan. Kehidupan kita juga dipengaruhi oleh kayak hukum utuh, hukum dhamma, hukum ahara, dan hukum-hukum lainnya juga mempengaruhi. Maka ya bisa juga dari ilmu perbintangan bisa menjadi sebuah ramalan bahwa Anda akan menjadi begini, akan menjadi begitu. Tetapi itu pun juga tidak menjadi penentu juga. Karma itu menentukan lebih kuat lagi. Walaupun kita sudah diramalkan untuk menjadi begini dan begitu, kalau kemudian kita tidak katakan mengikutinya, kita mengubah dengan kekuatan perbuatan kita sendiri, yaitu akan berubah. Tapi kalau kita tidak mengubah dengan kekuatan perbuatan, bisa juga terjadi. Ya kalau ramalan, bahkan dulu Sang Buddha juga ketika masih bayi juga sudah diramalkan kan. Ada yang meramalkan, ada yang menjadi Buddha, nanti ada melihat tanda tubuh Sang Buddha yang terdiri dari 32 tanda Mahapurisa, diramalkan. Kalau anak ini nanti akan menjadi seorang Buddha, tapi ada juga yang mengatakan anak ini akan menjadi seorang Raja Cakrawati, Raja Universal. Nah, ada dua ramalan. Tapi ternyata ya Pangeran Siddhartha berjuang, menjadi pertapa berjuang, akhirnya menjadi Buddha, bukan menjadi Raja Cakrawati. Maka ramalan yang dikatakan akan menjadi Raja Cakrawati juga tidak terjadi. Nah, Sang Buddha akhirnya mencapai kebuddhaan. Maka di sini ramalan pun juga bisa diubah dengan kekuatan perbuatan kita. Kalau kita mau. Makanya ya lebih kepada kalau ramalan atau takdir itu seperti sesuatu yang sudah tidak bisa diubah. Tetapi dalam ajaran Buddha berkaitan dengan karma,
karma itu bisa mengubah kita. Kalau kita punya tekad, punya usaha, punya semangat, ya apapun bisa terjadi. Jadi karma itu menjadi salah satu penentu yang memang sangat luar biasa untuk mengubah kehidupan kita. Ya, terima kasih. Ya. Baik, Bante, terima kasih atas jawabannya. Masih ada sisa pertanyaan lagi. Kita lanjut pada pertanyaan berikutnya, silakan. Pertanyaan datang dari Bapak Leonardo Lee dari Tangerang. Bante, pada saat bermeditasi, bila muncul sakit dan kita bisa mengamati sampai rasa sakit tersebut hilang, apakah ini sama dengan kita berhasil mengatasi salah satu akibat perbuatan buruk kita yang lampau? Terima kasih. Silakan, Bante. Ya, kalau kita mampu mengamati rasa sakit dengan pikiran yang tenang, pikiran yang seimbang, pikiran yang tidak memunculkan kebencian di situ, itu sangat bagus, sangat baik. Karena itu juga bagian dari yaitu adivassana. Jadi Sang Buddha mengatakan ada istilah adivassana pahatapassawa. Ada kotoran batin yang harus dilenyapkan dengan cara bertahan, dengan cara bersabar, adivassana. Ya, biasanya kalau kita mendapatkan rasa sakit, mendapatkan rasa tidak senang, kita mendengarkan suara yang kasar, kita tidak bersabar. Nah, tetapi kalau kita mampu bersabar, mampu bertahan di situ, mampu meredam gejolak emosi di situ dengan menyadari, yaitu salah satu hal yang baik, yaitu salah satu cara untuk menyiapkan kotoran batin. Bisa juga dikatakan bahwa karma buruk yang rasa sakit yang itu bisa ditemukan oleh karma buruk yang lampau itu teratasi dan lenyap di situ. Bisa juga dikatakan demikian. Asal pada saat mengalami rasa sakit tersebut, batin betul-betul seimbang. Batin tidak memunculkan kebencian. Nah, artinya, ya buah dari perbuatan buruk yang menimbulkan rasa sakit, itu teratasi pada waktu itu dengan kita menyadari dengan mengembangkan yaitu kesabaran atau adivassana. Bisa dikatakan demikian. Nah, itu juga sebagai salah satu bentuk latihan juga. Latihan untuk mengatasi yaitu buah-buah dari perbuatan yang lampau. Ya. Oke, baik Bante, terima kasih atas jawabannya. Sebelum kita melangkah pada pertanyaan berikutnya, ini ada satu pertanyaan sederhana barangkali Bante, tapi juga mungkin akan membingungkan bagi orang-orang yang belum tahu hukum karma ini seperti apa. Sebenarnya dari mana asal hukum karma ini dan apakah ada sosok yang menciptakan hadirnya hukum karma ini di kehidupan Bante? Ya. Ya, kalau di dalam ajaran Sang Buddha tidak pernah dibahas mengenai pembuat keberadaan hukum karma, pembuat keberadaan paticca samuppada itu tidak pernah dibahas. Kenapa? Karena orientasi dari ajaran Sang Buddha adalah bagaimana kita mengatasi penderitaan yang sekarang saat ini sedang kita hadapi. Itu yang menjadi penekanannya. Jadi berbicara tentang siapa pembuatnya itu tidak pernah disebutkan. Suatu kali Sang Buddha mengatakan begini, kita tidak perlu untuk mencari awal mula. Awal mula kenapa makhluk ini diikat oleh tanha dan digelapkan atau dibutakan oleh avijja. Kapan avijja dan tanha ini muncul pertama kalinya? Ingat, kalau kita bicara avijja, tanha berarti bicara karma. Karena setiap perbuatan itu muncul dari tanha. Ya, jadi kita bisa mengatakan kapan awal mula karma dengan kata lain tanha dan avijja itu muncul. Lantas kemudian Sang Buddha memberikan sebuah perumpamaan. Kalau seumpamanya ada dedaunan, ranting-ranting, dahan dari pohon-pohon rumput yang ada di seluruh India, pada zaman dulu disebut Jambudipa, seluruh Jambudipa, seluruh India, dikumpulkan jadi satu, kemudian kita hitung satu persatu.
ini adalah ibu, ini adalah ibunya ibu, ini adalah neneknya ibu, dan seterusnya. Kita tidak akan pernah selesai untuk menghitungnya. Karena ada yang sudah busuk, ada yang muncul lagi. Dan terus demikian, tidak pernah selesai. Nah, Sang Buddha memberikan penjelasan demikian untuk menunjukkan bahwa kehidupan kita itu sudah sangat lama. Kehidupan kita itu sudah sangat lama dikuasai oleh karma, dikuasai oleh tanha, dikuasai oleh avijja. Sudah sangat lama. Dan mencari awal mula dari mana karma ini muncul, awal mula dari mana avijja tanha itu muncul, itu adalah kesia-siaan. Dalam khutbah lain diumpamakan seperti apa? Seperti seseorang yang dipanah oleh anak panah beracun, tetapi kemudian ingin dibawa ke dokter, ingin dicabut, dia mengatakan, anak panah ini tidak boleh dicabut sebelum saya tahu siapa yang memanah saya, dari keluarga mana, dari bangsa mana, panahnya terbuat dari apa, racunnya terbuat dari apa, arah datangnya panah dari mana. Nah, sebelum dia mendapatkan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang dia tanyakan, dia sudah keburu mati. Maka yang terpenting adalah bagaimana seseorang mencabut anak panah tersebut. Tidak mencari pertanyaan, mendapatkan jawaban-jawaban atas pertanyaan dia. Bagaimana anak panah ini dicabut. Demikian pula, bukan masalah dari mana karma ini datang. Bukan masalah dari mana avijja tanha ini datang. Tetapi bagaimana saat ini sekarang kita menyelesaikan karma, menyelesaikan avijja, menyelesaikan tanha. Karena ini yang menjadi penyebab kita menderita. Itu yang menjadi tugas kita. Dan itu yang menjadi, yaitu inti dari ajaran Sang Buddha. Sang Buddha ketika ditanya hal-hal yang sifatnya itu spekulatif, Sang Buddha tidak mau menjawab. Sang Buddha mengatakan, dari dulu sampai sekarang, Bube cahang bikawe itarahica, Tukan cak panya pemi, tukan nirudanca. Dari dulu sampai sekarang yang saya ajarkan hanya dua hal. Bagaimana duka itu muncul, dan bagaimana duka itu lenyap. Dengan kata lain, mengajarkan 4 kebenaran mulia. Duka sebabnya apa, lenyapnya bagaimana, dan cara melenyapkannya bagaimana. Itu yang menjadi poin. Karena itu yang paling penting. Maka kalau ditanya siapa pembuat karma, atau dengan kata lain siapa pembuat tanha, siapa pembuat avijja, itu dalam ajaran Buddha memang tidak dibahas. Karena penekanan yang diberikan oleh Sang Buddha adalah bagaimana kita mengatasi penyebab-penyebab yang membawa kita menderita saat ini dan sekarang. Itu yang menjadi tugas yang paling penting, yang itu tidak mudah tetapi memungkinkan untuk kita untuk melakukan. Itu yang menjadi poin kita dalam kita mempelajari, mempraktikkan Dhamma. Ya, mudah-mudahan bisa menjadi jawaban. Terima kasih. Ya, baik, terima kasih atas penjelasannya, Bante. Kita melangkah pada pertanyaan berikutnya. Silakan ditampilkan. Pertanyaan datang dari Bapak Andrew Yogianto. Bagaimana tanggapan Bante soal orang baik yang hidupnya tersakiti dengan penjahat yang hidup enak berlimpah harta? Kadang hal ini membuat manusia merasa hidup itu tidak adil dan meragukan hukum karma. Terima kasih. Silakan, Bante. Ya, terima kasih kepada Saudara Andre. Ya, jadi seperti yang tadi saya sebutkan bahwa kehidupan kita itu tidak hanya saat ini saja. Kita sudah melakukan berbagai macam perbuatan di masa lampau. Ya, dan juga perbuatan-perbuatan yang kita lakukan sekarang juga tidak semuanya akan berubah sekarang. Sehingga kalau kita misalnya sekarang kita sudah banyak berbuat baik, tetapi kenapa kok kita sudah banyak melakukan kebajikan, kita sudah mengucapkan kata-kata yang baik, berbuat yang baik, tetapi kenapa kok kita terus disiksa, kita terus dicela, kita terus dikatakan ditekan oleh orang yang jahat. Sementara orang yang jahat ini malah hidupnya menyenangkan, hidupnya enak. Nah, kita seakan-akan, oh berarti hukum karma tidak ada. Tidak demikian. Karena apa yang kita lakukan saat ini dan sekarang belum tentu berbuah saat ini. Bisa juga berbuah dalam kehidupan mendatang. Nah, sementara sekarang kita mendapatkan
kondisi yang tidak menyenangkan, kita berasosiasi dengan orang yang tidak baik, yang menekan kita, yang menyiksa kita, padahal dia itu berbuat kejahatan, dia hidupnya enak, hidupnya luxury misalnya, itu karena apa? Bisa juga karena perbuatan-perbuatan lampau kita di masa yang lampau. Yang sedang berbuah, perbuatan jahat yang sedang berbuah, sekarang kita sedang mendapatkan buahnya. Sehingga kita hidup di tengah-tengah keluarga atau di tengah lingkungan yang menekan kita. Nah, sementara orang yang tadi, yang suka berbuat jahat, tapi hidupnya itu seperti nyaman, seperti enak dengan berkelimang harta, ya dia hidup nyaman enak karena kebajikan, dia sedang mengalami kebajikan yang sedang dia peroleh. Buah dari kebajikan yang dia peroleh, tetapi harus diingat, kejahatan yang dia lakukan juga nantinya akan berbuah. Walaupun belum berbuah saat ini dan sekarang, bisa juga berbuah di masa mendatang. Makanya dalam kitab suci dikatakan bahwa apa yang kita lakukan, perbuatan yang kita lakukan ini bisa berbuah dalam kaitannya buah itu bisa ada 4. Ada yang berbuah di saat ini dan sekarang, di dhamma vidanya, ada juga yang berbuah di kehidupan mendatang, upapaja niya vidanya. Tapi ada juga yang berbuah di kehidupan mendatang, apara-parang. Tapi ada juga untuk kasus seorang arahat itu ahosikama, tidak berbuah. Seperti yang Bante Angulimala tadi. Sudah banyak melakukan pembunuhan karena mencapai arahat, maka tidak berbuah. Jadi perbuatan jahatnya tidak berbuah. Nah, tetapi di sini yang ingin saya sampaikan adalah bahwa perbuatan bajik yang sekarang dilakukan oleh saudara Andri yang mungkin saja belum berbuah. Bisa berbuah di masa mendatang. Sedangkan kejahatan yang dia lakukan atau orang lain yang lakukan dengan menekan dan menyiksa itu belum berbuah, makanya masih hidup bahagia, masih hidup enjoy, dan dia sedang merasakan buah kebajikan di masa lampau. Sementara saudara Andre bisa juga sedang merasakan buah keburukan dari perbuatan di masa lampau. Makanya sekarang terlahir misalnya di lingkungan yang tidak sesuai. Bisa terjadi demikian. Bukan berarti hukum karma itu tidak ada. Ada. Karena hukum karma itu begitu kompleks sehingga tidak hanya kita melihat dari satu sisi saja. Ya, mudah-mudahan menjadi sebuah jawaban. Ya, terima kasih atas uraiannya, Bante. Kita melangkah pada pertanyaan berikutnya. Silakan ditampilkan. Pertanyaan datang dari Bapak Mulyadi. Namo Buddhaya, tadi Bante mengatakan bahwa ingatan tidak termasuk kama. Bagaimana dengan Caganusati? Apakah perenungan dan ingatan berbeda dalam hal kama? Terima kasih, Bante. Silakan, ya. Bante. Tentu, kalau hanya sekedar ingatan dalam artinya gambaran batin yang muncul, itu bukan sebagai karma. Tetapi kalau kemudian kita merenungkan, nah perenungan berbeda, karena perenungan itu ada usaha. Dalam sebuah perenungan ada usaha untuk mengingat. Ada usaha untuk mengingat, nah di situ adalah karma. Tetapi kalau hanya sekedar ingatan dalam artian sebuah gambaran batin yang sekedar lewat, tiba-tiba kita ingat masa lampau, nah, itu adalah gambaran batin yang sedang lewat, itu bukan karma. Tetapi kalau kita itu memunculkan niat di situ, niat untuk mengingat, seperti dalam Caganusati, perenungan terhadap kedermawanan, nah kemudian di situ memunculkan sebuah niat, nah di situ adalah bagian dari karma, perbuatan. Ingat bahwa dalam Caganusati tidak hanya ingatan saja, ada kebijaksanaan juga di situ. Ada niat juga di situ, ada niat untuk yaitu mengingat, niat untuk mengingat tentang kualitas-kualitas dari kedermawanan. Maka di situ ada karma. Tapi kalau hanya sekedar ingatan yang lewat, hanya sekelibat gambaran batin yang lewat, nah itu bukan sebagai perbuatan. Mudah-mudahan bisa dipahami. Baik, terima kasih atas uraiannya, Bante. Kita melangkah pada pertanyaan berikutnya. Silakan ditampilkan. Ya. Pertanyaan datang dari Bapak Herman Syekh Atyam. Namo Buddhaya, Bante, apakah benar kalau kita punya prinsip lakukan yang terbaik dan mengikhlaskan hasilnya, dalam kurung tetap berpedoman moralitas, apakah yang kita
kita terima apabila kita mengalami kelahiran kembali? Terima kasih. Silakan Bante. Iya, tentu kalau kita betul-betul melakukan yang terbaik, kita berdana dengan ikhlas, kemudian kita tidak berpikir tentang hasilnya nanti apa, yang penting batinnya tenang, batinnya bahagia, yang penting batinnya menjadi bersih dari kotoran batin, apalagi demikian, ya tentu itu sangat baik. Tentu itu akan memberikan, kalaupun kelahiran masih ada, ya tentu kelahiran yang baik. Ya berdana oleh Sang Buddha dalam kelas 1 sutta, yaitu Mahakama Vibhanga Sutta. Orang yang suka berdana, ya dia kalau dilahirkan kembali, dia bisa terlahir dalam surga. Dan kalau kemudian dia dilahirkan kembali sebagai manusia, nah dia dilahirkan di kehidupan sebagai manusia, tetapi di keluarga yang berada, atau dia mendapatkan kekayaan. Sehingga kalau betul-betul kita ya berdana, berbuat baik dengan ikhlas seperti berdana, ya salah satu dari kebajikan yang diperoleh yaitu adalah kelahiran dalam surga, atau kalau lahir sebagai manusia, terlahir di kehidupan yang berada. Itu bisa terjadi demikian. Dan itu sangat baik. Dan tetapi lebih baik lagi, ya ada motif dari berdana yang juga sangat dipuji oleh Sang Buddha, yaitu cita langkara, yaitu yang disebut untuk memperindah batin, cita langkara, cita parikara, untuk memperindah, mempercantik batin. Artinya melakukan kebajikan berdana demi apa? Demi lenyapnya kotoran batin, demi lenyapnya kekikiran, demi lenyapnya kesetakaan. Dan itu motif berdana yang jauh lebih baik lagi. Dan malahan dalam khutbah yang sama, itu bisa mengarahkan seseorang untuk bahkan mencapai kesucian anagami dengan berdana dengan motif yang demikian. Ya, karena dia tahu berdana adalah melepas, dia tahu berdana adalah melenyapkan kotoran batin, sehingga dia berdana dengan betul-betul ikhlas. Bahkan tidak mengharapkan mau hasilnya bagaimana, itu tidak penting. Yang penting adalah batin itu menjadi terbebas dari kotoran batin. Itu jauh lebih baik lagi. Bahkan tidak hanya katakan kebahagiaan duniawi, bahkan kebahagiaan spiritual pun itu akan diperoleh dengan cara demikian. Ya, terima kasih. Ya, baik. Terima kasih atas uraiannya, Bante. Menyambung pertanyaan dari Pak Hermansyah tadi, apakah ada perbedaan kualitas perbuatan baik yang setelah dilakukan lalu dilupakan dengan kualitas perbuatan baik yang setelah dilakukan dan diingat-ingat terus, Bante? Ya. Itu sangat sulit untuk menentukan, karena kita melupakannya atas dasar apa, atau kita mengingatnya kembali atas dasar apa. Kalau kita misalnya mengingat kembali perbuatan baik yang kita lakukan, mengingat untuk apa? Untuk memunculkan kesombongan, memunculkan keangkuhan. Oh, saya sudah banyak berbuat baik. Kemudian kita bicarakan ke banyak orang untuk memunculkan keangkuhan, kesombongan, yaitu mengingat dalam arti yang negatif. Itu tentu tidak baik. Tetapi kalau kita mengingat kembali kebajikan yang kita lakukan, kemudian kita berbahagia dan kebajikan tersebut, batin kita menjadi bahagia, menjadi damai, menjadi senang, pikiran kita menjadi bebas dari kebencian, nah itu sangat baik. Itu tidak salah, itu dipuji oleh Sang Buddha. Dan itu juga salah satu hasil. Makanya tadi saya memberikan satu syair dalam Dhammapada. Nah, syair yang lainnya, Sang Buddha mengatakan begini, Ida mudati, eca mudati. Kata punyo ubaya tak mudati. Di sini dia berbahagia, setelah kematian dia berbahagia. Pembuat kebajikan berbahagia di kedua alam. So mudati, so pamudati, diswakama, wisuda matano. Dia berbahagia dan semakin berbahagia setelah melihat kembali, mengingat kembali perbuatan baik yang ia lakukan. Dan itulah Sang Buddha ditunjukkan untuk supaya kita berbuat baik. Kenapa? Karena kita bisa berbahagia ketika mengingat kembali kebajikan tersebut. Nah, kalau hanya sekedar mengingat, kemudian memunculkan motivasi baru, memunculkan semangat baru, memunculkan kebahagiaan, batin tidak dikuasai kebencian, keserakahan, itu sangat baik. Mengingat demikian sangat baik. Tapi kalau mengingat adalah demi untuk apa? Supaya
kampuhan muncul untuk pamer-pamer begitu misalnya, yaitu itu kotoran batin baru yang muncul. Itu kalau urusan mengingat. Bagaimana kalau kita melupakan, itu juga sama. Melupakan dalam artian apa? Kalau kita melupakan karena memang kita berbuat kebajikan, kemudian kita tidak peduli dengan kebajikannya, bukan atas dasar pengetahuan, kemudian kita lupa, itu sebenarnya tidak baik. Maka kebajikan yang terbaik adalah ketika pertama dilakukan dengan perasaan bahagia. Yang kedua dilakukan dengan pengetahuan, mengetahui manfaat, mengetahui mengapa saya berbuat kebajikan, mengetahui kenapa berbuat kebajikan untuk supaya terbebas dari kotoran batin. Nah, mengetahui ini sangat penting. Dan yang ketiga adalah asangkarika, atau berbuat kebajikan karena sudah terampil, sudah otomatis, tanpa dipaksa, tanpa diajak, walaupun tidak diajak pun atau diajak pun dia sudah otomatis berbuat kebajikan. Somanasa sakatan nyana sambutan asangkarika, itu yang terbaik. Nah, sehingga di sini kalau dia lupa karena tidak ada pengetahuan, ya sebenarnya ya ada sesuatu yang lack di situ, ada sesuatu yang kurang di situ. Tetapi kalau dia berbuat kebajikan, dia mengetahui sepenuhnya, yaitu mengapa berbuat kebajikan, kemudian suatu saat dia lupa atas dasar apa? Ketidakmelekatan, itu baik sekali. Itu sangat baik. Karena apa? Karena dia tidak terikat lagi dengan kebajikan yang dia lakukan. Tapi bukan berarti dia bodoh. Bukan berarti dia itu tidak tahu manfaat kebajikan. Tetapi dia memang tidak melekat, sehingga dia tidak berpikir-pikir ulang tentang kebajikan yang dia lakukan. Itu juga sesuatu yang baik. Jadi tergantung melupakannya karena apa, mengingatnya karena apa, itu juga mempengaruhi juga. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih atas uraiannya, Bante. Kita melangkah pada pertanyaan berikutnya. Silakan ditampilkan. Pertanyaan masuk dari Bapak Agamito dari Medan. Sering kita dinasehati dengan istilah berhutang karma pada saat kita disakiti, difitnah, atau kehilangan benda yang disukai. Apakah istilah hutang karma ini sesuai dengan kacamata Dhamma? Terima kasih. Silakan, Bante. Ya, itu istilah baru sebenarnya. Hutang karma itu istilah baru. Tidak ada namanya hutang karma sebenarnya. Yang ada hanya sekedar bahwa karma yang kita lakukan memberikan buah. Dan sebenarnya kita tidak bisa mengatakan itu hutang juga, karena ya belum tentu karma yang kita lakukan itu pasti berbuah. Karena kalau kita harus melunasi semua perbuatan yang kita lakukan, ingat, kalau kita harus melunasi semua perbuatan yang kita lakukan di kehidupan lampau yang tidak terhitung banyaknya, maka mustahil bagi kita untuk bisa terbebaskan. Mustahil bagi kita untuk bisa mencapai arahat. Maka sebenarnya mengapa ada yang disebut sebagai ahosikama, perbuatan-perbuatan yang pada akhirnya tidak berbuah. Terjadi pada siapa? Pada mereka yang mencapai kesucian. Pada mereka apalagi yang mencapai kesucian arahat. Nah, mereka pada akhirnya tidak mengalami semua buah dari perbuatan-perbuatan yang lampau yang pernah dialami. Kenapa? Sudah keburu parinibbana. Sudah keburu yaitu meninggal dan tidak terlahir lagi. Maka ahosi. Nah, sehingga di sini ya sebenarnya tidak ada istilah hutang karma. Karena kalau kita berbicara hutang berarti kita harus melunasi. Padahal ya kalau kita harus melunasi semua perbuatan yang kita lakukan, waduh itu tidak bisa mencapai kesucian. Bahkan Sang Buddha tidak bisa mencapai kebudaan. Mengapa? Apalagi Sang Buddha sudah banyak melakukan kebajikan. Banyak sekali melakukan kebajikan, tetapi ternyata mencapai kebudaan dan hasil dari kebajikan beliau tidak membawa buah, sudah keburu parinibbana. Jadi sebenarnya istilah hutang karma itu ya sebenarnya tidak tepat, itu hanya tambahan orang-orang yang kemudian untuk menenangkan hati ketika mendapatkan buah karma, kemudian enggak apa-apalah kita melunasi karma kita. Itu ya di situ ada baiknya, tetapi sebenarnya ya hutang karma sebenarnya tidak pernah dikatakan dalam oleh Sang Buddha tentang hutang karma, tidak pernah. Ya. Istilah hutang karma ini paling banyak saya dengar ini, Bante, kalau misalnya punya pasangan yang
tidak menyenangkan, kemudian tetapi relasi rumah tangga harus tetap dijalankan. Untuk menghibur diri, biasanya salah satu pasangan mengatakan, ya udah anggap saja saya berhutang karma dengan saya tetap berada di keluarga ini, melayani dan tahan untuk disakiti, maka hutang karma saya lunasi, seperti itu, Ya, Bante. betul. Jadi itu karena untuk apa? Untuk menenangkan diri. Tetapi ya itu dalam konteks yang seperti itu ada baiknya, karena itu juga sebagai senjata supaya lebih tenang. Tetapi ya dengan cara lain pun juga bisa juga. Dengan cara kita berpikir bijaksana lain juga bisa juga. Artinya bukan hanya sekedar karma, kita bisa merenungkan bahwa ini pun juga sebagai latihan untuk bersabar, latihan untuk mengembangkan batin, latihan untuk mengembangkan kebijaksanaan. Ya seperti tadi kan, ya dari saudara Christine dikatakan bahwa kita kalau kita menghadapi, yaitu seperti saat ini, ada pandemik, ada COVID-19, dan banyak sekali masalah yang muncul, itu kan juga sebenarnya latihan juga kan, latihan untuk survive, latihan untuk bertahan, dan banyak hal-hal yang lain yang baik pun juga bisa muncul di situ, bisa kita kembangkan di situ dengan kondisi yang tidak menyenangkan. Maka kita bisa menggunakan istilah lain juga. Ini juga sebagai latihan untuk mengembangkan batin, untuk bersabar. Nah, jadi tidak harus menggunakan istilah hutang karma. Tetapi kalau itu menenangkan, ya untuk sementara ya silakan saja, tidak ada masalah untuk menggunakan istilah tersebut. Ya, ya silakan. Iya. Baik, masih ada pertanyaan berikutnya? Masih ada ya? Oke, silakan. Pertanyaan datang dari Ibu Serlin, Jakarta. Namo Buddhaya, Bante. Ketika berdana, kita berpikir ini merupakan perbuatan baik. Berarti kita sengaja dan berharap ini menjadi karma baik. Apakah pandangan ini tepat? Anumodana, Bante. Silakan, Bante. Ya, sebenarnya mengetahui bahwa itu berbuat baik, itu sangat baik malahan. Justru perbuatan yang kita lakukan harus didasari oleh nyana pengetahuan. Yaitu nyana sampayuta. Harus berasosiasi dengan pengetahuan. Kita harus tahu mengapa kita melakukan perbuatan ini. Tidak hanya asal ikut-ikutan. Seperti misalnya ada 2 orang ibu dengan anaknya datang ke wihara. Mereka berdua bernama Skara. Ibunya bernama Skara karena tahu untuk menghormati Sang Buddha, tahu untuk menjadi rendah hati. Nah, mengetahui demikian baik, sementara anaknya ikut-ikutan. Nah, maka di sini ada sebuah sabda atau sebuah pernyataan diberikan oleh Bhante Sariputta. Seseorang yang melakukan perbuatan jahat, tapi dia tahu itu adalah kejahatan, orang demikian masih dikatakan sebagai superior. Tetapi seseorang yang melakukan kebajikan, tapi dia tidak tahu itu kebajikan, dia masih dikatakan sebagai inferior. Mengapa? Ini aneh kan? Padahal 2 perbuatan yang berbeda. Satu jahat, satu baik. Tetapi orang yang berbuat jahat, dia tahu itu adalah kejahatan, itu disebut superior. Mengapa? Karena orang demikian akan punya tekad di masa mendatang untuk tidak melakukan kejahatan. Karena dia tahu. Jadi berbuat atas dasar pengetahuan. Sementara orang yang berbuat kebajikan, walaupun itu kebajikan karena dia tidak tahu itu kebajikan, maka dia tidak akan punya tekad di masa mendatang untuk melakukan hal yang sama. Memang idealnya adalah orang melakukan kebajikan dan dia tahu itu kebajikan. Itu juga orang superior. Nah, dia melakukan kebajikan dan tahu itu kebajikan adalah orang superior. Dan orang inferior lainnya adalah orang yang melakukan kejahatan, dia tidak tahu itu kejahatan. Wah, itu udah inferior sekali. Nah, sehingga di sini, orang berbuat baik dan tahu itu karma baik, itu adalah hal yang baik. Itu bukan sesuatu yang dilarang. Bahkan kalau bisa, harus tahu itu adalah karma baik. Apakah kita berharap itu adalah karma baik? Berharap itu karma baik ya harus ada. Tetapi kalau berharap dengan keinginan, dengan katakan kotoran batin, mengharapkan buahnya, nah itu yang kemudian
itu bisa menjadi bahaya. Bahayanya adalah kalau kemudian sudah berharap dengan tanha, dengan keinginan, ternyata tidak berbuah. Maunya harapannya berbuah sekarang, ternyata belum bisa berbuah. Menjadi apa? Keyakinan menjadi berkurang. Akhirnya tidak melakukan perbuatan baik lagi. Itu yang berbahaya. Tetapi apakah harapan itu juga tidak boleh? Boleh, silakan. Seperti yang tadi saya katakan dalam Akangkaya Sutta. Kalau seseorang harus berharap, mudah-mudahan saya terlahir di keluarga yang berada, praktekkan sila, samatha, dan vipassana. Itu Sang Buddha sendiri diperbolehkan. Tetapi ada sisi negatifnya. Kalau kemudian di situ muncul tanha, muncul kemelekatan, nah itu menjadi penderitaan baru. Penderitaan baru. Sehingga yang paling baik adalah kita berbuat baik, kita tahu itu kebaikan, dan itu sudah cukup. Nanti kalau misalnya ada buah lainnya, ya bolehlah. Tapi kalau tidak berbuat juga tidak masalah. Yang terpenting sekarang saya berbuat baik, dan yang terpenting lagi adalah ketika saya berbuat baik, pikiran saya juga menjadi positif. Pikiran saya menjadi baik, pikiran saya tidak negatif. Yang ada adalah kedermawanan, yang ada adalah cinta kasih, yang ada adalah kebijaksanaan. Nah, sini ada hal-hal yang positif, itu sudah cukup. Masalah hasil mendatang, yaitu tidak perlu dipikirkan kalau bisa. Tapi kalau muncul ada pemikiran demikian, ya tidak masalah juga, asal tidak ada kemelekatan. Tidak ada kemelekatan terhadap buah yang harus diperoleh. Tidak perlu ada kemelekatan. Yang menjadi masalah ketika ada tanha, kemudian ada upadana. Ada nafsu keinginan, ada upadana kemelekatan. Nafsu keinginan untuk mendapatkan buah, melekati bahwa buah harus muncul. Itu yang menjadi bahaya. Tapi mengetahui itu perbuatan baik, harus dimunculkan. Itu sangat baik. Itu namanya nyana kebijaksanaan. Ya, terima kasih. Silakan saya kembalikan kepada ya, baik, terima kasih atas uraiannya. Kita melangkah pada pertanyaan berikutnya, silakan. Dari Bapak Devin, Medan. Bante, apakah ketika kita memiliki niat untuk berdana, namun tidak jadi berdana karena ada sedikit masalah dadakan, apakah itu adalah karma buruk, padahal kita hendak berbuat baik? Anumodana, Bante. Silakan, Bante. Oh, itu masih karma baik, bukan karma buruk. Kita punya niat untuk berbuat baik. Walaupun pada akhirnya tidak tercapai niat kita, itu sudah karma baik, bukan karma buruk. Maka ada satu sabda Sang Buddha dalam Saliyaka Sutta, Majjhima Nikaya. Sang Buddha mengatakan bahkan hanya dengan berniat untuk melakukan kebajikan saja, itu sudah sangat baik. Apalagi kemudian direalisasikan dalam ucapan maupun perbuatan jasmani, itu jauh lebih baik lagi. Tetapi di sini, walaupun hanya niat saja, tapi tidak tercapai karena ada alasan tertentu, ada sesuatu yang mendadak, yaitu itu tidak masalah, itu sudah kebajikan, sudah hal yang baik. Jadi bukan sebagai karma buruk. Karma buruk adalah kalau kemudian sudah punya niat baik, itu adalah karma baik, tapi kemudian kita tidak jadi karena apa? Karena keserakahan kita. Karena kita merasa iman-iman, merasa sayang untuk diberikan. Nah, itu adalah apa? Pikiran yang buruk. Itu adalah kotoran batin. Yaitu itu sebagai hal yang tidak baik. Kalau sampai begitu. Tetapi niat awal sudah bagus. Niat awal itu ya berbeda dengan sekarang misalnya merasa sayang, merasa iman-iman untuk diberikan, merasa ya kalau nanti diberikan nanti bagaimana, itu adalah berbeda dengan yang niat awal. Niat awal itu sudah baik. Kalau yang terjadi pada Anda karena ada sesuatu mendadak yang tidak bisa kemudian untuk berdana, yaitu bukan masalah. Itu tidak masalah. Tetap itu adalah kebajikan. Ya, terima kasih. Justru jangan menodainya dengan pikiran bahwa ini adalah karma yang buruk, ya Bante. Oh iya, betul. Baik, kita melangkah pada pertanyaan terakhir yang masuk. Silakan ditampilkan. Dari pertanyaan datang dari Bapak Johannes dari Kota Medan. Namo Buddhaya, Bante. Bagaimana menentukan karma baik yang kita perbuat pada kehidupan ini?
karma baik itu berbuah saat kehidupan sekarang atau kehidupan selanjutnya? Anumodana Bante. Silakan Bante. Ya. Jadi Sang Buddha selalu memberikan nasihat kepada kita bahwa perbuatan disebut sebagai perbuatan yang baik atau karma baik kalau perbuatan tersebut memberikan manfaat bagi diri sendiri dan juga bagi makhluk lain. Nah, apa itu perbuatan baik? Adalah perbuatan yang tidak didasari oleh keserakahan, oleh kebencian, dan oleh kebodohan. Nah, kemudian kalau perbuatan tersebut memberikan yaitu penderitaan, kerugian bagi diri sendiri dan juga makhluk lain, itu adalah perbuatan yang buruk. Apa itu perbuatan yang buruk? Kalau perbuatan tersebut dilandasi oleh keserakahan, kebencian, dan ketidaktahuan. Itu adalah perbuatan yang buruk. Nah, kapan perbuatan-perbuatan tersebut itu akan berbuah? Itu bisa berbuah di saat ini, bisa juga berbuah di kehidupan mendatang. Kita tidak bisa menentukan harus berbuah di saat ini atau harus berbuah di kehidupan mendatang, tidak bisa menentukan. Tapi perbuatan tersebut bisa berbuah dalam kehidupan sekarang, bisa berbuah dalam kehidupan mendatang setelah kematian, bahkan dalam kehidupan mendatang lainnya. Itu bisa berbuah. Nah, sehingga ya kita tahu apa itu perbuatan baik, perbuatan buruk, dan kita tahu bahwa perbuatan baik dan buruk itu bisa berbuah saat sekarang atau kehidupan mendatang. Tapi kita tidak bisa menentukan sesuai dengan keinginan kita. Ya, terima kasih. Menarik, Bante. Ya. Saya sedikit pertanyaan ini supaya tidak penasaran. Apakah ada cara untuk membuat karma itu lebih cepat matang, Bante? Hasilnya lebih cepat. Iya, jadi yang mau cepat matang karma yang mana? Yang baik atau yang buruk? Yang karma baik dong, Bante. Oh, yang baik, tapi yang buruk. Jadi kalau kita melihat dari fungsinya, itu ada 4 fungsi dari karma. Yang pertama adalah janaka kama, kedua adalah upatambaka, ketiga upapilaka, yang keempat upagataka. Nah, kalau janaka karma itu ya fungsi karma yang muncul pada saat dilahirkan, itu mengacu pada parisanivinyana. Tetapi ada 3 lainnya, yaitu upatambaka. Upatambaka adalah perbuatan-perbuatan yang akan menyokong, mendukung perbuatan-perbuatan sebelumnya untuk berbuah. Nah, ini kan pertanyaan demikian kan. Nah, misalnya apa? Kita dalam kehidupan yang lampau sudah pernah berbuat kebajikan. Nah, untuk supaya perbuatan-perbuatan bajik itu berbuah, maka kita harus menyokongnya dengan perbuatan-perbuatan bajik yang baru. Nah, itu disebut upatambaka, yaitu perbuatan yang mendukung, menyokong perbuatan-perbuatan yang lampau untuk berbuah. Jadi kalau yang bajik akan disokong, akan cepat berbuah, cepat memasak, kalau kita sekarang suka melakukan kebajikan. Maka perbuatan-perbuatan bajik yang lampau itu sekarang cepat berbuah. Tapi upatambaka juga bisa mengacu pada yang buruk juga. Dulu kita pernah melakukan kejahatan, belum berbuah. Nah, supaya bisa berbuah cepat, lakukan banyak kejahatan sekarang. Tentu kita tidak mau kan, ya, tetapi itu juga menjadi upatambaka. Tapi juga ada upapilaka. Upapilaka adalah yang menghambat. Nah, jadi kita sudah punya banyak kebajikan di masa lampau. Tetapi karena kita sekarang suka berbuat kejahatan, maka buah dari kebajikan terhambat untuk berbuah. Jadi tidak berbuah. Atau dulu pernah berbuat kejahatan, tapi kalau sekarang kita suka berbuat kebajikan, maka kejahatannya lampau itu terhambat untuk berbuah. Itu upapilaka. Dan ada juga upagataka, itu menghancurkan. Artinya orang sudah banyak berbuat kejahatan, berbuat kebajikan misalnya, tapi karena sekarang kita melakukan kejahatan yang besar, itu hancur yang lampau. Ya, hancur bukan berarti artinya tidak berbuah, tetapi akan berbuah lama sekali. Seperti kasus siapa? Kasus dari Devadatta. Nah, Devadatta sudah melakukan banyak kebajikan, tetapi karena beliaunya itu memecah belah sangga, melukai sang Buddha, berpikir buruk terhadap sang Buddha, wah hancur. Dia harus lahir di alam neraka. Atau misalnya Ajatasattu. Dia sudah banyak berbuat kebajikan, tetapi karena dia melakukan kejahatan, membunuh ayahandanya,
maka perbuatan baik yang lampau itu hancur. Jadi langsung dia telah di alam neraka. Hanya nanti setelah lama sekali baru akan perbuatan baik yang dulunya pernah dilakukan, baru akan berbuah. Itu disebut upagata. Jadi bagaimana kita memaksakan agar perbuatan baik itu bisa masak cepat, yaitu dengan cara ya banyak berbuat kebajikan sebagai perbuatan pendukung atau upatambaka kama. Itulah, semoga bisa menjadi jawaban. Baik, terima kasih atas uraian damanya Bante. Terima kasih juga atas jawaban-jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang telah masuk, termasuk juga pertanyaan-pertanyaan dari saya. Semua uraian ini sungguh memberikan kami wawasan baru. Mungkin yang bisa saya tutup adalah uraian hari ini semoga bisa menambah semangat kita semua untuk terus-menerus berbuat baik sampai nanti kita bisa bebas dari hukum karma ini. Nah, sebelum Bante membimbing kami untuk membacakan parita pelimpahan jasa, apakah ada hal yang Bante ingin sampaikan untuk menyemangati kita semua di sini, Bante? Silakan. Ya, terima kasih kepada Saudari Christine. Dan tentu dari pembahasan yang telah disampaikan dan juga diskusi damai yang telah kita lakukan bersama, ya mudah-mudahan memberikan manfaat bagi kita semua, dan utamanya bagaimana kita mengetahui yaitu bahwa hidup kita juga dipengaruhi oleh karma kita, oleh perbuatan kita, maka baik agar kita selalu ingat untuk selalu melakukan kebajikan, agar paling tidak dalam kehidupan di alam tumpah lahir kita mendapatkan hal yang terbaik. Dan tentu lebih dari itu adalah bagaimana kita juga ya berusaha suatu saat nanti, atau kita bisa mulai sekarang untuk bagaimana kita mengatasi karma dan tumpah lahir dengan cara apa? Dengan cara mempraktekkan jalan 38. Kita melakukan, kita mengarahkan segala perbuatan kita sesuai dengan jalan mulia 78, sehingga kita tidak terus dikuasai, dicengkram oleh karma dan juga tumpah lahir. Itu yang juga menjadi tugas kita selanjutnya dalam praktek dhamma ini. Tetapi yang terpenting adalah ya kita melakukan yang terbaik dalam hidup kita, setidaknya kita melakukan kebajikan-kebajikan, kita menjaga ucapan, perbuatan jasmani kita, dan juga menjaga pikiran kita. Karena itulah yang menentukan bahagia dan menderitanya kita dalam kehidupan sekarang maupun kehidupan mendatang. Ya, demikian dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Bante. Baik, Romo Ramani, Bapak Ibu, saudara-saudari sedama, saudara-saudari senusantara, saatnya kita mengkondisikan batin untuk melakukan pelimpahan jasa yang nanti Bante Santacito akan memandu kita dengan membacakan parita pelimpahan jasa. Baik, sekarang kondisikan batin dengan tangan beranjali. Mari kita melakukan pelimpahan jasa atas perbuatan baik yang telah kita lakukan hari ini dengan mendengarkan dhamma. Ya, mari kita bersama-sama untuk menenangkan batin kita, merenungkan semoga kebajikan yang kita lakukan memberikan manfaat tidak hanya bagi diri kita dan juga keluarga kita, tetapi juga bagi makhluk-makhluk yang tidak kelihatan, mendiang, leluhur yang telah berjasa pada kita. Semoga mereka juga berbahagia. Dan juga semoga para dewa yang jauh maupun yang dekat juga ikut berbahagia dengan kebajikan yang kita lakukan. Semoga kita semua berbahagia, semoga kita masuk di dalam dhamma. Punya siddhani kata sayananya nikata nime te sancaba kino hontu satananta pamanaka ye piya gunawanta ca mayhang mata kita dayo Dita meca yadita wa anye majata verino sata titanti lokasming te bhumma catuyonika panceka catuwokara sangsaranta bhava pave nyatang ye patidana me anumodan tute sayang ye cimang nak pacananti dewa tesang nivedayong Maya dinna natunyanang anumodana hetuna
Sabbe satta sada hontu avera sukajivino kemapadanca papantu desa sasid jatam subha. Sadu, sadu, sadu. Baik, Bante, terima kasih sekali telah memenuhi undangan kami. Terima kasih sekali atas dhamma yang telah diuraikan. Semoga Bante masih berkenan untuk mengisi acara kami di masa yang akan datang. Sehat-sehat selalu. Salam buat Bante Panya, Bante Joti, dan para samanera yang saat ini berada di Haramandut. Terima kasih. Bapak Ibu, saya akan memberikan penghormatan kepada Bante Biku Santacito. Saya akan mengatakan Okasa. Bapak Ibu di rumah silahkan mengikuti saya dengan mengatakan Wandami Bante. Okasa Wandami Bante. Baik Bante, terima kasih. Selamat berakhir pekan. Terima kasih, terima kasih. Saya langsung meninggalkan tempat. Terima kasih banyak.